ya sholat 1 rakaat maka menjadi genap. Kemudian sholat tahajud dan ditutup dengan witir. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua, dan kebanyakan ulama fikih merojihkan, menguatkan cara yang kedua ini. Orang tadi langsung sholat tahajud, kemudian tidak usah ditutup dengan witir lagi, gitu. Tidak usah ditutup dengan witir lagi, supaya sesuai dengan sabda Nabi, la witroni fi lailatin. Tidak ada 2 witir di dalam 1 malam. Itu dalam pandangan kebanyakan ahli fikih. Tapi pandangan Muhammadiyah, ini perlu Bapak Ibu sekalian catat ya, untuk membedakan. Kalau di Muhammadiyah, sholat malam yang memiliki varian penamaan tadi, itu esensinya sama. Tuh. Esensinya apa? Sama. Kalau kita lihat dalam HPT kita, HPT jilid 1, ini bukunya, nanti bisa dilihat halaman 41, di footnote-nya atau catatan kaki, maka di sana disebutkan sholat lail, disebut juga sholat tahajud, witir, qiyamul lail, dan qiyamul Ramadan. Artinya dalam pandangan Muhammadiyah, sholat tadi meskipun penyebutannya sama, itu esensi. Meskipun penyebutannya berbeda, mohon maaf, tapi esensinya sama, karena waktunya sama. Gitu. Jadi, sholat lail itu boleh dilakukan di awal waktu, di tengah waktu, dan di akhir waktu. Sholat lail itu artinya harus ditutup dengan sholat witir. Sholat lail itu dalam bulan Ramadan ya disebut qiyam Ramadan, ada juga tarawih. Artinya semua sholat ini sama. Dan sehingga dari sini Muhammadiyah berpandangan kalau 11 rakaat itu ya sudah. Gitu. Itu ya Pak? Ya sudah. Tetapi dalam pandangan Muhammadiyah 11 rakaat itu diawali atau dituntunkan dengan sholat iftitah atau rakaataini khafifatain, 2 rakaat yang ringan. Itu dilakukan baik kita melakukan sholat lainnya kapanpun, termasuk sholat tarawih, termasuk apa? Sholat tarawih. Nanti suatu saat besok kalau waktunya cukup kita bahas secara khusus yaitu sholat iftitah, karena masih menjadi perdebatan di kalangan warga Muhammadiyah kalau sholat tarawih ada sholat iftitahnya atau tidak. Nah, itu beda-beda masjid Muhammadiyah. Tapi sebenarnya kita sudah punya putusannya, tetapi yang mungkin belum banyak dibaca atau disosialisasikan. Tapi yang menjadi kesimpulan Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, dari sini berarti pandangan Muhammadiyah agak berbeda dengan pandangan para ahli fikih. Karena ahli fikih tadi membedakan sholat malam itu dengan beberapa penamaan. Tapi kalau bagi Muhammadiyah, sholat lail itu meskipun namanya beda-beda, tapi esensinya sama. Sehingga dalam pandangan Muhammadiyah tadi, sholat lail tidak lebih dari 11 rakaat. Karena nanti berdasarkan hadis Aisyah. Karena Aisyah mengatakan sholat malamnya Rasulullah baik di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan tidak lebih dari 11 rakaatan, 11 rakaat. Di riwayat yang lain Aisyah mengatakan sholat malamnya Rasulullah itu 13 rakaatan, 13. Ketika Aisyah bilang 13, artinya Aisyah menghitung sholat iftitah yang jumlahnya 2 rakaat yang dilakukan sebelum menjalankan sholat lail. Gitu. Oke. Jadi 13 dan 11 itu tidak kontradiktif. Artinya ketika Aisyah hanya menyebutkan 11, tidak menghitung sholat iftitah. Ketika Aisyah menyebut 13, berarti memasukkan sholat iftitah. Oke. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, sekarang kita akan coba bahas tentang historitas sholat lail, gitu. Atau historitas qiyam Ramadan, mohon maaf, yaitu sejarah qiyam Ramadan yang terjadi di masa Rasulullah. Nanti
Kita awali dari kajian sejarah dulu, melihat hadis-hadis yang menjelaskan tentang pelaksanaan Qiyamul Ramadan di masa Rasulullah. Kenapa kok saya sebut Qiyamul Ramadan? Karena Qiyamul Ramadan ini istilah yang pernah disampaikan oleh Rasulullah. Rasulullah bersabda, sebagaimana yang sudah saya baca tadi, man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min danbi. Rasulullah bilang man qama ramadhana, berarti memunculkan istilah qiyamul ramadan. Nah, kemudian istilah tarawih itu masih debatable ya. Apakah itu sudah ada di masa Rasulullah atau istilah itu baru muncul di masa Umar ibn Khattab, ketika Umar bin Khattab itu mengumpulkan orang-orang dengan satu imam, dengan menunjuk Ubay ibn Ka'ab dan Tamim Ad-Dari. Dan nanti kita kaji ya, apakah istilah tarawih itu sudah ada di masa Rasulullah atau terjadi belakangan di dalam sejarah Islam, yaitu di periodisasi kekhilafahan Umar ibn Khattab. Gitu. Tapi kalau Qiyamul Ramadan itu sudah dipakai oleh Rasulullah. Gitu. Yang pertama, ada beberapa hadis yang menarasikan tentang Qiyamul Ramadannya Rasulullah. Di antaranya hadis Aisyah, yaitu Ummul Mukminin radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla dzata lailatin fil masjid. Suatu malam Rasulullah itu sholat di masjid. Fasalla bi sholatihi nasun. Kemudian para sahabat ketika itu ikut sholat bersama Rasulullah. Tsumma shalla minal qabilah fakathurun nas. Ketika di hari berikutnya maka orang semakin bertambah banyak. Karena ini yang dilakukan oleh para sahabat. Para sahabat itu supaya bisa berjamaah bersama Rasulullah itu sampai berdesak-desakan. Karena saking punya motivasi dan spirit yang besar bagaimana bisa mengikuti sholat Rasulullah. Sehingga hari berikutnya jamaahnya semakin membeludak. Kemudian para sahabat di hari yang ketiga atau yang keempat, ini artinya perawinya ragu ini, apakah ketiga atau keempat. Para sahabat berkumpul. Tetapi yang terjadi setelah para sahabat berkumpul, jamaah membludak, ternyata Rasulullah tidak datang. Falam yakhruj ilaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma asbaha qol, ketika Rasulullah sudah melaksanakan sholat subuh, maksudnya esok harinya, setelah sholat subuh Rasulullah berdiri kemudian menyampaikan khutbah untuk mengklarifikasi terhadap ketidakdatangan Rasulullah. Maka ketika itu Rasulullah bersabda, qad ra'aitul ladzi sana'tum. Sebenarnya saya tahu apa yang kalian semuanya lakukan. Maksudnya berkumpul di malam ketiga atau keempat di masjid, yaitu menanti supaya Rasulullah datang kemudian melakukan sholat Qiyamul Ramadan tadi. Dan Rasulullah menjelaskan sebenarnya tidak ada alasan yang menghalangi ketidakdatangan Rasulullah. Walam yamna'ni minal khuruj ilaikum. Tetapi satu alasan, illa anni khasyitu an tufradu alaikum. Kecuali aku takut kalau sholat Qiyamul Ramadan ini diwajibkan atas kamu sekalian. Ini yang menjadi alasan Rasulullah. Nah, kenapa kok demikian? Karena suatu amalan ketika Rasulullah lakukan secara istimror atau secara mudawamah, secara berkesinambungan atau kontinuitas, sesuatu itu menjadi wajib bagi Rasulullah. Kemudian dijelaskan di dalam hadisnya itu oleh Aisyah, wadzalika fi Ramadan. Ini terjadi di bulan Ramadan. Ini keterangan hadis Aisyah. Kemudian berikutnya, yaitu hadis An-Nu'man ibn Bashir. Ini lebih
kita dapatkan keterangan. Tadi kan kalau dalam hadis Aisyah, Rasulullah itu melakukan sholat Qiyamul Ramadan di masjid itu 4 atau 3 kali. Gitu. Dan kemudian hadis Nu'man ibn Bashir ini menjelaskan di malam apa saja Rasulullah ketika itu menjalankan sholat Qiyamul Ramadan. Dalam hadis An-Nu'man ibn Bashir dikatakan, "Kumna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi syahri Ramadan." Kami sholat bersama Rasulullah di dalam bulan Ramadan. Dijelaskan malamnya. Yang pertama, Lailatul Thalathin wa Ishrin, malam ke-23 daripada bulan apa? Ramadan. Ila thulutsil laili al-awwal. Ketika itu Rasulullah menjalankan sholat hingga sepertiga pertama malam. Ini malam 23 daripada bulan Ramadannya. Tsumma qumna ma'ahu lailata khamsin wa ishrin ila nisfil lail. Kemudian kami sholat bersamanya malam 25 sampai pertengahan malam atau nisfil lail. Artinya malam ke-24 Rasulullah tidak datang. Kemudian Rasulullah datang lagi di malam ke-25. Itu dilakukan oleh Rasulullah sampai ila nisfil lail, sampai pertengahan malam. Tsumma qumna ma'ahu lailatas sab'in wa ishrin. Kemudian kata An-Nu'man ibn Bashir, kami, maksudnya para sahabat, sholat bersama Rasulullah di malam ke-27. Ya, berarti tadi kan 23, 25, kemudian 27. Yang di malam 27 ini, hatta dhonanna alla nudrikal falah. Sehingga kami menyangka bahwasanya kami tidak akan mendapatkan falah. Maksudnya para sahabat itu memberi nama makan sahur itu sebagai falah. Artinya sampai panjangnya sholatnya Rasulullah itu sampai menjelang fajar. Sehingga para sahabat mengira kalau ini dilakukan terus-menerus sampai terbitnya fajar, berarti para sahabat tidak bisa makan sahur. Ini saking lamanya sholat Qiyamul Ramadan yang dilakukan oleh Rasulullah. Dari hadis Nu'man ibn Bashir ini bisa kita temukan bahwasanya di 3 malam itu Rasulullah menjalankan Qiyamul Ramadan. Jadi malam ke-23, ke-25, dan ke-27. Berikutnya, ini hadis Abi Dzarin. Hadis Abi Dzarin ini kurang lebih memberikan penjelasan sebagaimana hadis An-Nu'man ibn Bashir tadi. Tetapi di sini dijelaskan, saya ambil poinnya saja biar kita tidak mengulangi dan menghemat waktu, yaitu Rasulullah mengatakan innahu man qama ma'al imami hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailatin. Kata Rasulullah, siapa yang mengikuti sholat malamnya Rasulullah yang dilakukan dengan bacaan yang panjang dan sholatnya cukup panjang tadi, siapa yang bisa mengikuti sholatnya sampai imam selesai, maka akan dicatat baginya qiyamul lailatin, yaitu dicatat baginya atau ditetapkan baginya pahala 1 malam. Ini meskipun mungkin imamnya tidak sampai 1 malam utuh dalam melaksanakan sholat lail, tetapi siapa yang mengikuti imamnya sampai imamnya selesai, itu akan mendapatkan pahala 1 malam penuh. Gitu. Kemudian juga yang perlu dicatat di sini, wa shalla bina fi thalithati wa da'a ahlahu wa nisa'ahu. Dan sholat ini Rasulullah mengajak keluarga dan istri-istrinya. Ini artinya ada anjuran sholat Qiyamul Ramadan atau Qiyamul Lail itu keluarga, anak-anak, dan juga istri-istri itu diajak untuk menyemarakkan sholat malam pada waktu bulan Ramadan. Tetapi ya Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, tetapi yang perlu untuk dicatat ini dari 3 hadis yang kita tampilkan tadi, mulai keterangan Aisyah
kemudian keterangan An-Nu'man ibn Bashir, kemudian keterangan Abu Dzarrin, itu hanya menjelaskan Rasulullah sholat malam itu sebanyak 3 kali. Artinya tidak ada narasi atau hadis yang menjelaskan bahwasanya Rasulullah itu sholat Qiyamul Ramadan 1 bulan penuh gitu. Nah, sehingga bagaimana kalau gitu hukum kita melakukan sholat taraweh atau Qiyamul Ramadan 1 bulan penuh, padahal Nabi tidak pernah melakukan 1 bulan penuh tadi, hanya melakukan 3 kali, yaitu malam ke-23, ke-25, dan ke-27 gitu. Nah, sholat ini bagaimana? Apakah sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan sebagaimana pandangan jumhur ulama atau tidak? Tapi kesimpulannya, sholat tarawih atau qiyamul Ramadan itu hukumnya sunnah muakkadah. Meskipun tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah selama 1 bulan penuh. Rasulullah hanya menjalankan 3 kali. Kenapa kok kita tetap katakan sunnah muakkadah? Karena Rasulullah meninggalkan sholat tarawih atau qiyamul Ramadan di masjid itu karena ada sebab atau ada ilah. Ilahnya tadi apa? Bahwasanya ada ketakutan dari Rasulullah kalau sholat ini diwajibkan atas umatnya, kemudian dalam hadis yang lain dikatakan fata jizu. Kalau ini wajib bagi kamu sekalian, maka kamu tidak akan bisa menjalankan. Tetapi ketika Rasulullah sudah meninggal, artinya ilah itu atau sebab itu kan hilang. Karena periode pensyariatan sebuah syariat atau sebuah hukum itu kan berhenti ketika Rasulullah sudah meninggal atau wafat. Ketika Rasulullah sudah wafat, artinya sudah tidak ada ketakutan bahwasanya sholat ini hukumnya tidak hanya sunnah, tetapi bisa menjadi wajib, itu sudah tidak ada. Artinya tidak ada ketakutan sholat ini hukumnya menjadi wajib. Kenapa kok tadi bisa wajib? Sudah kita katakan ketika Rasulullah menjalankan sebuah ibadah secara mudawamah atau secara istimror, ada kontinuitas atau berkesinambungan, sesuatu itu menjadi wajib gitu. Dan ketika itu wajib, maka umatnya tidak bisa menjalankan. Nah, kemudian berikutnya, kalau kita katakan tadi bahwasanya sholat Qiyamul Ramadan itu sunnah gitu, atau sunnah muakkadah, itu bisa kita temukan berdasarkan keterangan hadis Abi Hurairah bahwasanya Rasulullah bersabda, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Di sini ada pernyataan Rasulullah, man qama Ramadan, siapa yang melakukan qiyam Ramadan. Ya, qiyam ini gitu. Tsumma kana al-amru ala dzalika fi khilafati Abi Bakrin. Kemudian di masa periodisasi kekhilafan Abu Bakar juga demikian itu. Wa sadran min khilafati Umar radhiyallahu anhuma. Dan di permulaan kekhilafan Umar ibn Khattab. Artinya pelaksanaan sholat Qiyamul Ramadan dilakukan di masjid dengan tidak dilakukan dengan satu imam secara kolektif, itu tadi terjadi setelah Rasulullah mengatakan ketakutan Rasulullah, ketidakdatangan Rasulullah karena alasan ketakutan tadi di masa kekhilafan Umar bin Khattab juga, di masa kekhilafan Abu Bakar As-Siddiq juga demikian itu, kemudian di awal kekhilafan Umar ibn Khattab. Dan berikutnya bagaimana? Nah, nanti saya jelaskan ya, tapi sebelum saya menjelaskan tadi di periode Umar bin Khattab, saya akan masuk dulu tentang istilah tarawih gitu. Istilah tarawih itu sebenarnya terjadi setelah masa Umar bin Khattab atau sudah ada di masa Rasulullah gitu. Ada keterangan di dalam kitab Subulus Salam, yaitu syarah dari Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Imam As-Sun'ani.
Di sana dikatakan adapun penyebutan tarawih itu berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Baihaqi min hadits Aisyah qalat, dari hadis Aisyah ia berkata, kana Rasulullah SAW yusolli arba'a raka'atin fil lail. Rasulullah itu salat 4 rakaat di malam hari. Tsumma yatarawwah. Kemudian apa? Rasulullah istirahat gitu. Nah ini ya tarawih itu memunculkan kalimat apa tarawih itu atau tarwihah. Artinya sholat malamnya Rasulullah itu 4 rakaat itu lama, kemudian Rasulullah apa? Istirahat atau duduk, ini disebut apa? Duduk tarawih tadi. Nah, fa'atola, Rasulullah sholatnya panjang hatta rahimtuhu. Sampai kata Aisyah, saya kasihan pada Rasulullah. Ini menarik ya. Istri Rasulullah atau Aisyah kasihan pada suaminya. Kalau sekarang mungkin terbalik, ibu-ibunya yang lebih khusyuk, sampai bapaknya yang kasihan pada istrinya. Istri saya kok salat malamnya luar biasa, saya kasihan gitu. Kalau sekarang mungkin terbalik. Tapi kalau Rasulullah ini justru Aisyah yang kasihan melihat bahwasanya Rasulullah itu betapa panjangnya sholat malamnya. Tetapi dalam pernyataan Al-Imam Baihaqi, hadis ini itu riwayat infirad, riwayat satu orang yaitu Mughirah ibn Tayyab. Dia itu walaysa bil qawi. Riwayatnya itu tidak kuat. Nah, sehingga kalau misalnya hadis ini sahih, artinya sholat tarawih itu sudah ada. Istilah tarawih itu sudah ada di masa Rasulullah. Karena Aisyah bilang tsumma yatarawwah. Kemudian Rasulullah melakukan duduk tarawih. Ini Aisyah yang bilang. Artinya sholat tarawih itu sudah muncul di masa Rasulullah. Tetapi kalau hadis ini sahih. Tapi yang menjadi masalah kata Imam Baihaqi, hadis ini yang meriwayatkan hanya Mughirah ibn Abi Tayyab. Dan riwayatnya itu tidak kuat juga gitu. Ya itu. Nah, sehingga di kalangan fikih, ya, sholat tarawih itu lebih dimunculkan di masa Umar ibn Khattab. Nah ini yang menarik, yang kita nanti akan sampai pada kesimpulan judul kita. Kenapa Muhammadiyah di dalam melaksanakan sholat tarawih selalu 11 rakaat itu. Nah, di masa Umar bin Khattab, ketika Umar bin Khattab suatu malam keluar, maksudnya melihat pelaksanaan sholat tarawih atau sholat qiyamul Ramadan yang dilakukan oleh para sahabat. Dan ternyata didapati di satu masjid itu ada orang yang sholat munfaridan, sholat dengan sendirian. Kemudian ada orang yang sholatnya secara jamaah, tapi jamaahnya satu imam, satu makmum. Kemudian ada lagi imam yang lain dengan 2 makmum dan seterusnya. Artinya tidak ada jamaah secara kolektif di satu masjid dengan satu imam, itu tidak ada. Kemudian Umar bin Khattab bilang, lau jama'na ala qari'in wahidin lakana amsal. Seandainya saya kumpulkan orang-orang ini dengan satu imam tentu lebih baik. Kemudian ditunjuk Ubay ibn Ka'ab, ini imam yang pertama. Yang kedua Tamim Ad-Dari, ini imam kedua, untuk mengimami sholat qiyamul Ramadan atau tarawih di masa Umar ibn Khattab. Ya, dari sini memunculkan pertanyaan. Ketika Ubay bin Ka'ab dan Tamim Ad-Dari itu mengimami sholat tarawih di masa Umar bin Khattab, jumlah rakaatnya berapa? Nah, itu. Apakah 11 atau 23? Gitu. Ini yang menjadi titik perbedaan di kalangan para ahli fikih gitu. Karena dari hadis-hadis yang berasal dari Rasulullah tadi tidak menjelaskan jumlah rakaatnya, hanya menjelaskan Rasulullah itu sholat qiyamul Ramadannya di dalam bulan Ramadan itu 3 kali, di malam 23,
25 dan 27 tanpa disebutkan sebenarnya yang dilakukan Rasulullah itu berapa jumlah rakaat tarawihnya, sehingga memunculkan pendapat yang macam-macam di kalangan ahli fikih gitu. Ada yang mengatakan ketika tidak ada jumlah rakaat dari Rasulullah berarti ini wasi, sesuatu yang wasi itu longgar, artinya sholat malam itu terserah kita sampai kita capek, nggak ada batasan tertentu. Ya, dari kalangan madhab, meskipun jumhur ulama bilang 23, misalnya pada pandangan Imam Malik itu sholat tarawih itu 36 dengan 3 witir, artinya 39. Ada juga jumlahnya yang lebih dari itu, karena mereka berpandangan sholat malam itu tanpa ada batasan rakaat. Tetapi di kalangan Muhammadiyah, kenapa kok hanya dibatasi 11 atau 13 dengan memasukkan sholat iftitah? Oleh sebab itu, kita coba kaji. Nah, ini hadis yang menarasikan tentang jumlah rakaat. Itu semuanya dikutip oleh Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatta. Jadi Imam Malik, yaitu gurunya Imam Syafi'i, itu menulis kitab yaitu Al-Muwatta. Al-Muwatta itu sebelum lahirnya Sahih Bukhari dan Muslim. Kata Imam Syafi'i, kitab yang as-sahhul kutub atau as-sahhul kitab yang paling otoritatif setelah Quran itu ya Al-Muwatta. Ini dalam pandangan Imam Syafi'i, karena di masa Imam Syafi'i belum Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, karena Imam Bukhari itu muridnya Imam Ahmad, sedangkan Imam Ahmad muridnya Imam Bukhari. Gitu. Di dalam kitab Al-Muwatta disebutkan 2 riwayat yang menjelaskan tentang jumlah sholat tarawih di masa Umar bin Khattab. Yang pertama 11 rakaat, yang kedua 23. Gitu. Jadi 11 rakaat dan 23. Yang pertama, ini hadis keempat dan kelima, ini dalam Muwatta bab Qiyamu Ramadan. Anis Sa'ib ibn Yazid, dari Sa'ib ibn Yazid, annahu qol, bahwasanya dia berkata, amara Umar bin Khattab Ubay ibn Ka'ab. Umar bin Khattab memerintah Ubay bin Ka'ab wa Tamim ad-Dari dan Tamim ad-Dari ayyakuma linnasi, untuk mengimami manusia bi ihda asyrata rakaatan, dengan 11 rakaat. Berarti hadis Sa'ib ibn Yazid menjelaskan Ubay bin Ka'ab dan Tamim ad-Dari ketika mengimami para sahabat di masa Umar bin Khattab itu jumlah rakaatnya berapa? 11. Waqad kana al-qari'u yaqra'u bil mi'in, dan imam itu membaca surat yang jumlahnya ratusan. Hatta kunna na'tamidu 'alal 'asiyyi min tulil qiyam. Sampai para sahabat itu pegangan tongkat karena panjangnya berdiri. Artinya saking lamanya, sehingga bawa tongkat sendiri-sendiri, kemudian dibuat untuk menjaga badannya. Wa ma kunna nansarifu illa min furu'il fajri, dan kami tidak selesai kecuali menjelang fajar. Ini pelaksanaan 11 rakaat. Kemudian hadis yang kedua itu hadis Yazid ibn Ruman. Ini yang nanti kita perawinya ini akan kita kaji ya. Jadi kalau hadis awal tadi yang 11 itu Sa'ib ibn Yazid. Yang kedua ini Yazid ibn Ruman. Ini penting ya. Anahu qol, bahwasanya dia berkata, kana nasu adalah orang-orang yakumuna fi zamani Umar bin Khattab fi Ramadan, melakukan sholat malam di zaman Umar bin Khattab di Ramadan, coba bithalathin wa isrina rakaatan, dengan 23 rakaat. Nah, dari 2 hadis ini dalam istilah tarjih ada namanya metode sinkronisasi. Metode sinkronisasi itu mensinkronkan 2 hadis yang kontradiktif. Bagaimana kita membaca 2 hadis yang kontradiktif? 2 hadis ini kan kontradiktif, bertentangan. Yang hadis Sa'ib ibn Yazid bilang 11,
Yang Yazid ibn Ruman bilang 23. Ini bagaimana kita membaca dua keterangan yang kontradiktif? Maka ada tahapannya. Yang pertama itu dilakukan al-jam'u wa taufiq, yaitu mengharmoniskan dua hadis ini sehingga keduanya bisa diamalkan. Bagi yang menempuh jalan ini, maka muncul tanawu. Tanawu itu variasi. Artinya ya 11 monggo, 23 yang monggo gitu. Dua hadis ini tidak dikuatkan. Artinya keduanya dipakai gitu. Itu kalau pakai thariqatul jam'i wa taufiq, yaitu mengharmoniskan dua hadis sehingga keduanya bisa diamalkan. Nah, ketika keduanya tidak bisa diamalkan, maka ditempuh dengan cara tarjih. Tarjih itu memilih satu dalil yang dianggap kuat dan dalil yang lain itu dianggap marjuh, yaitu tidak kuat. Yang kuat itu yang rajih amalkan, marjuh yaitu tadi yang ditempuh oleh Muhammadiyah. Karena dalam pandangan Muhammadiyah, dua keterangan ini tidak bisa disinkronkan. Artinya 11 monggo, 23 monggo, itu tidak bisa disinkronkan karena berkaitan dengan kualitas periwayatan hadisnya. Yang satu apakah sahih atau kedua-duanya sahih. Kalau kedua-duanya sahih, itu bisa ditempuh dengan al-jam'u wa taufiq. Recording stopped. Recording in progress. Oke. Sehingga kalau kita coba lihat, misalnya ini keterangan Syekh Nasruddin Albani dalam Sholat Tarawih. Bukunya kecil itu. Buku yang membahas atau kitab yang membahas tentang Sholat Tarawih. Setelah Syekh Albani menyebutkan riwayat Malik, maksudnya riwayat As-Sa'id Ibn Yazid tadi, yang 11 rakaat, beliau mengomentari sanadu sahihun jiddan. Sanad hadis ini sangat sahih atau sangat otoritatif. Walam yathbut, dan tidak tetap anna Umar radhiyallahu anhu shallaha isrin, dan tidak tetap, maksudnya tidak ada keterangan yang otoritatif yang mengatakan bahwasanya Umar Ibn Khattab itu sholat 20 rakaat. Artinya Syekh Nasruddin Albani yang merupakan pakar hadis kontemporer itu mensahihkan hadis Sa'id Ibn Yazid tadi, yang sanadnya yang sahih itu 11. Adapun yang mengatakan 20 dengan 3 witir itu lam yathbut. Maksudnya riwayatnya itu diperdebatkan. Artinya tidak otoritatif atau tidak otentik. Kemudian berikutnya, bagaimana tentang hadis Yazid Ibn Ruman tadi? Yang mengatakan bahwasanya jumlah rakaatnya itu bithalathin wa isrin, 23. Ini keterangan Imam Nawawi. Ini penting. Imam siapa? Imam Nawawi. Imam Nawawi itu salah satu tokoh di dalam mazhab Syafi'i yang cukup otoritatif. Karena orang kedua setelah Imam Syafi'i dalam mazhab Syafi'i itu Imam Nawawi. Karena Imam Nawawi ini pendapatnya itu pendapat mu'tamad atau otoritatif dalam mazhab Syafi'i. Beliau menulis kitab yaitu Al-Majmu', yaitu Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, yaitu komentar dari kitab Al-Muhadzab yang ditulis oleh Abu Ishaq Asy-Syairazi. Beliau mengatakan hadis Yazid Ibn Ruman tadi mursal. Hadis mursal itu apa? Ada hadis yang seorang perawinya di kalangan tabi'in atau tabi'ut tabi'in itu sakit. Sakit itu gugur. Artinya ada perawi yang hilang. Padahal syarat hadis sahih itu harus ittisalus sanad. Ada 5 syarat. Tapi waktunya enggak cukup, saya ambil yang satu yang berkaitan dengan ini. Harus ittisalus sanad. Artinya sanadnya atau rantai narasi periwayatannya itu harus bersambung. Ketika mursal artinya dia ada inqitok, keterputusan. Nah, kenapa kok disebut mursal?
Fa inna Yazid bin Ruman lam yudrik Umar. Karena Yazid ibn Ruman itu nggak pernah ketemu Umar. Bagaimana dia menarasikan atau meriwayatkan hadis tentang peristiwa yang terjadi di masa Umar ibn Khattab, yaitu jumlahnya 3 tadi jumlah rakaatnya. Nah, sehingga kalau kita lihat misalnya pandangan Al-Mubarakfuri, yaitu pengarang kitab Tuhfah Al-Akhwati, syarah hadis, yaitu kesimpulannya anna lafdhu ihda asyrata fi athari Umar bin Khattab sahihun thabitun mahfud wa lafdhu ihda wa isrin fi hadzal athar ghairu mahfud wa aglab annahu wahmun. Artinya keterangan Al-Mubarakfuri setelah melakukan kajian terhadap hadis-hadis yang menceritakan tentang jumlah rakaat salat tarawih di masa Umar bin Khattab, beliau juga menguatkan bahwasanya 11 rakaat itu yang sahihun, yang sahih thabitun mahfud, yang ada riwayatnya yang otoritatif. Kalau yang 21 atau 23 itu kan 20, dan witirnya itu 1 atau 3 itu kan. Itu ghairu mahfud, maksudnya riwayatnya tidak terjaga, ada masalah itu. Ini yang dirojihkan oleh Al-Mubarakfuri. Sehingga kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, bagaimana pandangan Muhammadiyah gitu. Ya, Muhammadiyah merojihkan yang 11 tadi. Oke. Nah, sekarang masih menjadi pertanyaan lagi. Tadi kita katakan dari sekian hadis yang berbicara tentang sholat qiyamul Ramadan yang dilakukan oleh Rasulullah, itu tidak ada yang menceritakan jumlah rakaatnya. Tapi ternyata di hadis Ibnu Abbas itu menjelaskan bahwa Nabi itu sholat tarawih 20 rakaat. Berarti Ibnu Abbas meriwayatkan hadis ini secara marfu. Secara marfu itu apa? Maksudnya disandarkan langsung kepada Rasulullah. Kalau misalnya disandarkan Umar itu kan mauquf, berarti berhenti pada Umar. Tapi ini marfu. Artinya hadis kalau marfu itu bisa dijadikan hujjah atau dalil. Nah, kita coba kaji hadis dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas, qala dia berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli fi syahri Ramadan fi ghairi jama'atin bi 20 rakaatan wal witra. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sholat di bulan Ramadan tanpa berjamaah. Ini artinya kan tadi kalau Rasulullah kan hanya 3 kali tadi, di malam 23, 25 dan 27. Ini fi ghairi jama'atin artinya dilakukan di rumah. Berapa yang dilakukan oleh Rasulullah di rumah? Ini sering disampaikan di masyarakat. Oleh sebab itu jenengan meskipun ini banyak dikutip, tapi kan kita bermuhammadiyah nanti sumber hukum kita di Muhammadiyah itu Quran, yang kedua sunnah makbulah. Sunnah yang bisa diterima yaitu hadis sahih dan hadis hasan. Kalau dhaif, berarti ini kalau dhaif ya berarti nggak bisa dijadikan apa sumber hukum. Bi'isrina rakaatan, dengan 20 rakaat wal witro dan witir. Ini disebutkan oleh Imam Baihaqi dalam kitabnya As-Sunan Al-Kubra. Imam Baihaqi itu siapa? Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Imam Baihaqi itu ahli hadis yang menulis kitab namanya As-Sunan Al-Kubra. Sunan Kubra itu kitab hadis yang menjelaskan tentang pendalilan rumusan mazhab Syafi'i. Jadi pendapat mazhab Syafi'i itu dalil-dalilnya itu dikumpulkan dalam kitab As-Sunan Al-Kubra yang ditulis oleh Imam Baihaqi. Ini kontribusi Imam Baihaqi yang luar biasa terhadap mazhab Syafi'i. Secara umum orang mengikuti mazhab Syafi'i itu berhutang budi pada founding fathers-nya, yaitu Imam Syafi'i. Tapi dalam konteks ini Imam Syafi'i yang berhutang budi pada Imam Baihaqi. Karena Imam Baihaqi itu yang menjelaskan hadis-hadis yang ada di dalam mazhab Syafi'i. Artinya pendalilan mazhab Syafi'i itu ditolong oleh Imam Baihaqi. Apa yang dikatakan Imam Baihaqi? Berarti jelas mazhabnya Syafi'i. Dia bilang tafarrada bihi Abu Syaibah Ibrahim ibn Utsman al-Absi al-Kufi.
hadis ini ada riwayat yang menyendiri. Kalau riwayat menyendiri itu potensi dhaif ya Bapak dan Ibu sekalian. Artinya kalau ada seorang narator atau reporter itu jumlahnya satu, itu kemungkinan ketidakjujuran itu ada gitu. Tapi kalau jumlahnya banyak, artinya berita itu bisa di cross check, yang satu kok bilang ini, yang satu oh ternyata sama, berarti betul kan. Tapi kalau satu itu kan untuk meng-cross check berita itu valid atau tidak kan susah. Ketika ada riwayat yang menyendiri itu potensi untuk dhaif itu besar. Siapa? Yaitu hanya diriwayatkan Abu Syaibah Ibrahim ibn Utsman al-Absi al-Kufi. Sama Imam Baihaqi dikatakan apa? Wa huwa dhaif. Hadis ini lemah. Padahal Imam Baihaqi itu mazhabnya Syafi'i. Tapi beliau sebagai seorang ilmuwan, sebagai ulama, dia objektif. Ketika menyebutkan riwayat 20 yang sesuai dengan rumusan mazhabnya, bukan berarti kalau riwayatnya ini dhaif saya sahihkan, tidak, karena ada objektivitas yang beliau emban atau amanah ilmiah yang beliau emban atau yang beliau sampaikan. Sehingga kalau dhaif ya dikatakan dhaif, meskipun sebenarnya pendapat ini mendukung mazhabnya gitu. Oke. Berikutnya coba kita lihat kritik hadis Abu Syaibah. Yang jelas, hadis Abu Syaibah yang bilang 20 tadi tidak diriwayatkan oleh ahli-ahli hadis terkemuka. Artinya perawi ahli hadis yang terkemuka, misalnya Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmidzi, Nasai, Abu Dawud, dan yang lainnya, itu tidak ada yang meriwayatkan. Kemudian tidak diriwayatkan dalam kutub as-sittah. Ada 9 kitab hadis. Itu tidak ada. Dari sekian 9 kitab hadis itu menyebutkan riwayat Abu Syaibah. 9 itu apa? Banyak. Di antaranya Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan Nasai, Sunan Tirmidzi, dan sebagainya. Ya. Musnad Ahmad, dan sebagainya. Itu tidak ada di sana. Artinya, kalau tidak ditemukan di kitab 9 hadis, itu diriwayatkan oleh ahli hadis di luar apa kitab yang 9 tadi. Kemudian juga langsung saja saya, bagaimana tentang kredibilitas Abu Syaibah? Ternyata ahli al-jarh wa ta'dil, ulama pengkritik hadis atau rijalul hadis atau perawi hadis, itu semuanya sepakat bahwasanya Abu Syaibah itu dhaif, termasuk Imam Baihaqi tadi. Dalam Sunan Kubra, Imam Baihaqi menyatakan Abu Syaibah itu dhaif, dan bahkan hadisnya itu banyak yang mungkar. Hadis mungkar itu apa? Ada seorang perawi yang muttaham bil kidbi, ada pelaku dusta. Artinya kalau hadis mungkar itu sudah tidak bisa dijadikan apa? Hujjah atau sumber hukum. Artinya hadis yang marfu dari Ibnu Abbas yang mengatakan Rasulullah itu sholatnya 20 rakaat dilakukan fi ghairi jama'atin, tanpa berjamaah, yang mana ini riwayat Abu Syaibah, itu ada kritikan, dan sama Imam Baihaqi dinyatakan apa? Dhaif. Ketika dhaif artinya tidak bisa dijadikan sumber hukum atau sebagai hujjah atau dalil. Meskipun ini sering dikutip di masyarakat loh. Sehingga Muhammadiyah tidak menjadikan hadis ini sebagai apa? Sebagai hujjah atau dalil. Oke. Nah, oleh sebab itu, kalau kita lihat dalam kitab Subul Salam yang ditulis oleh Al-Imam As-Sun'ani, yaitu syarah dari Bulun, tidak ada bilangan 20. 20 itu kan salat tarawihnya, witirnya bisa 1 atau 3. Riwayat yang marfu'ah, riwayat yang berasal dari Nabi. Dan bahkan Imam Sun'ani mengatakan ada hadis Aisyah yang disepakati. Nanti hadis ini yang dijadikan sandaran oleh Muhammadiyah. Bahwasanya dalam hadis Aisyah dikatakan maka Rasulullah SAW yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala 11 rakaatan. Salat malamnya Rasulullah baik di bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan itu tidak lebih dari 11
rakaat. Ini hadisnya muttafaqun Recording in progress. kitab yang berbicara tentang puasa. Ini putusan 1939, cukup lama ini, meskipun di kalangan warga Muhammadiyah belum populer juga. Itu yaitu keputusan Kongres Muhammadiyah ke-28 di Medan tahun 1939. Di dalam kitab Siam ini, di akhir kitab Siam, di akhir kitab puasa, bab yang terakhir. Nah, ini Bapak Ibu sekalian bisa baca ya. Mungkin kalau di HPT saya ini halaman 172. Di situ bicara tentang fadhailul a'mal. Amalan-amalan yang diutamakan selama berpuasa. Di antaranya disuruh memperbanyak sedekah, disuruh mudarasatul Quran, yaitu menderes Quran atau melakukan tadarus. Yang berkaitan dengan poin kita, coba waqum qiyamal lail, dan lakukanlah qiyamul lail. Berapa jumlahnya? 11 rakaatan, 11 rakaat. Ini yang dipilih oleh Muhammadiyah di dalam HPT. Arba'an. 11 itu tahun 1939 tadi, kaifiahnya itu disebutkan 2. Yaitu apa? 4-4, artinya formasinya 4 plus 4, kemudian 3 witir. Au mathna, atau 22, maksudnya 22 sampai 8, kemudian 3 witir. Ini 1932. Tetapi sebenarnya Muhammadiyah di 1972 di Muktamar di Wiradisa itu dibahas sholatul lail secara khusus, juga tetap bahwasanya jumlahnya itu tidak lebih dari 11, tapi formasinya itu lebih banyak. Nanti insya Allah besok kita bahas formasi sholat lail. Di antaranya 11 ini bisa dilakukan misalnya 22 sampai sudah 10, kemudian 1 witir dan yang lainnya. Tapi artinya di sini 1939 Muhammadiyah sudah menetapkan bahwasanya jumlah sholat lail termasuk sholat tarawih itu 11 rakaat. Oke. Dan sehingga kalau kita coba bahas sedikit tentang sholat lail, sholat lail tadi sudah kita katakan, yaitu sholat yang biasa dilakukan oleh Nabi pada waktu malam hari. Sholat lail di dalam Muhammadiyah itu disebut juga sholat tahajud, witir, qiyamul lail, dan qiyamul ramadan. Semuanya ini sama. Artinya tidak dibeda-bedakan. Ya, ketika kita sudah menjalankan 11 ya sudah. Kemudian qiyamul ramadan itu sholat malam yang dilakukan pada bulan Ramadan. Tapi tadi, kalau di kalangan fikih, sholat lail yang memiliki banyak nama, itu bisa dilakukan berbeda-beda. Tapi kalau Muhammadiyah, meskipun ini namanya berbeda-beda, tapi pelaksanaan dan esensinya sama. Artinya kalau 11 ya sudah. Gitu. Nah, kalau kita lihat waktunya apa, sudah kita kaji tadi, yaitu setelah Isya sampai terbitnya fajar, atau masuknya waktu subuh. Ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Aisyah. Kenapa kau Aisyah, Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ini penting ya, terutama sosok ibu ini. Kenapa kau selalu Aisyah yang menarasikan sholat malamnya Rasulullah? Karena Aisyah itu sosok istri yang secara umum sholat malam itu lebih banyak dilakukan secara publik atau secara private atau di rumah. Secara umum ya dilakukan secara private di rumah. Dan tadi Rasulullah di bulan Ramadan saja hanya 3 kali. Artinya selain itu dilakukan di rumah. Sehingga ketika banyak dilakukan di rumah, siapa saksi kuncinya? Itu Aisyah, karena beliau sosok istri. Sahabat yang lain ada yang menarasikan, misalnya Ibnu Abbas, kemudian Hudzaifah Ibnul Yaman, dan yang lainnya. Tapi ini kan hanya beberapa kesempatan. Artinya tidak selalu melihat sholat malamnya Rasulullah. Tapi kalau Aisyah, frekuensi untuk bertemu Rasulullah, apalagi di waktu-waktu privat, itu sangat intens. Artinya Aisyah ini di kalangan para ahli hadis dianggap a'lam, lebih paham bisolatil lail lin nabi, lebih paham terhadap pelaksanaan sholat malam yang dilakukan oleh Nabi. Sehingga dalam kalangan
ahli hadis ketika terjadi kontradiksi antara hadis Aisyah dengan yang lainnya, itu yang tetap diberikan prioritas itu hadis Aisyah gitu. Nah, kata Aisyah, karena Rasulullah SAW yusalli fi ma baina ayyafruqa min salatil isya wa yalladhi yad'un nasu al-atama ilal fajr. Kata Aisyah, Rasulullah itu sholat di antara selesainya sholat isya. Waktu ini yang disebut sebagai waktu atama. Atama itu waktu setelah sholat isya. Ilal fajr, sampai fajar. Artinya sholat lail ini waktunya panjang. Dari setelah sholat isya sampai terbit fajar gitu. Mau dilakukan tadi di kapal nun, misalnya setelah tidur ya sholat tahajud. Kemudian sebelum tidur bisa qiyamul Ramadan. Karena pelaksanaan ganjil ya witir. Ketika di bulan Ramadan qiyamul Ramadan atau sholat tarawih. Tapi esensinya kalau di Muhammadiyah sama karena waktunya juga sama dan pelaksanaannya juga apa? Sama. Coba dikatakan ihda asyrata rakaatan, 11 rakaat. Yusallim baina kulli rakaatain. Rasulullah itu memberikan salam setiap 2 rakaat. Artinya 2 rakaat apa? Salam. Tadi jumlahnya berapa? 11. Nah, berarti kalau 2 salam dapat 10. Wa yutiru biwahidah. Kemudian Rasulullah witir dengan 1 rakaat. Ini satu formasi dari beberapa formasi sholat malam yang dilakukan Rasulullah gitu. Oke. Nah, kemudian jumlah rakaatnya berapa? Tadi dalam kitab Siam kita, ini sebenarnya yang saya kutip ini kan juga kitab Siam itu. Dipilih bahwasanya jumlah sholat lail itu 11 rakaat. Ini sudah diputuskan oleh Muhammadiyah 1939 di Medan. Kenapa kok Muhammadiyah berkesimpulan 11? Berdasarkan pada hadis riwayat muttafaqun alaih, yaitu Al-Imam Bukhari dan Muslim, An-Nasai dan Abu Dawud. Di antara hadis tadi, ini penting ya, hadis An Abi Salamah ibn Abdirrahman. Dari Abu Salamah ibn Abdirrahman. Ini muridnya Aisyah. Anahu sa'ala Aisyah. Ia pernah bertanya kepada Aisyah. Coba bagaimana pertanyaannya? Ini penting ya. Dengan perhatikan pertanyaannya. Kaifa kanat sholatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan? Kaifa itu bagaimana atau how atau ya bagaimana itu? Bagaimana sholat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian dijelaskan pertanyaan spesifik, ditentukan apa waktunya fi Ramadan, di dalam Ramadan. Berarti pertanyaannya itu kaifa. Kalau kaifa bagaimana? Bagaimana itu menanyakan tata cara gitu. Kemudian menspesifikasikan waktunya, yaitu pelaksanaannya di Ramadan gitu. Faqalat, maka Aisyah menjawab, kalau fi Ramadan itu ya di dalam bulan Ramadan kan itu. Artinya ya sholat apa? Qiyamul Ramadan, sholat apa? Tarawih itu. Jawaban Aisyah, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi. Tidaklah Rasulullah itu menambah di dalam bulan Ramadan. Kalau fi Ramadan berarti pertanyaannya sesuai, jawabannya sesuai dengan pertanyaan. Karena yang pertanyaannya tadi kan fi Ramadan. Tapi diberi penjelasan tambahan. Wala fi ghairihi. Dan juga tidak di luar bulan Ramadan. Artinya, orang yang ditanya, yaitu Aisyah, itu memberikan keterangan tambahan. Jadi kalau ada pertanyaan, kemudian orang yang ditanya itu memberikan keterangan tambahan yang dianggap penting, itu hukumnya boleh. Tidak hanya pertanyaan itu dibatasi sesuai, tidak hanya jawaban itu dibatasi sesuai dengan pertanyaan. Tetapi ketika ada sesuatu yang penting, itu boleh disampaikan, meskipun itu sebenarnya di luar pertanyaan. Sebagaimana yang dilakukan oleh Aisyah. Aisyah memberikan keterangan tambahan, meskipun pertanyaannya hanya di bulan Ramadan, tapi juga dijelaskan di luar bulan Ramadan. Ala ihda asyrata rakaatan, tidak lebih dari
11 rakaat. Kemudian bagaimana pelaksanaannya? Ini berarti bicara tentang jumlah rakaat. Bagaimana pelaksanaannya? Yusolli arba'an. Rasulullah melakukan sholatnya 4 rakaat. Kata Aisyah, fala tas'al an husnihinna wa tulihinna. Tapi pelaksanaan 4 rakaat ini jangan kau tanya baiknya dan panjangnya. Artinya sholatnya Rasulullah itu jelas baik. Ya Bapak Ibu sekalian, kalau konteks sekarang sholat baik itu ya terpenuhi rukun dan sunnahnya. Yang paling penting ketika kita bicara rukun itu ya tumaknina itu. Artinya kalau ada seorang sholatnya nggak pakai tumaknina itu jelas sholatnya tidak baik. Gitu. Nah itu sholat pakai kilat cepat itu jelas nggak baik gitu. Tapi sholatnya Rasulullah 4 rakaat ini ya baik. Artinya menjaga tumaknina, menjaga rukunnya, menjaga sunnahnya. Wa tulihinna dan juga panjang. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang sudah kita kaji tadi. Rasulullah sholat pada bulan Ramadan itu 3 kali. Di malam ke-27 Rasulullah para sahabat bilang apa? Hatta dzananna alla nudrikal falah. Kami menyangka bakal tidak dapat kesempatan makan sahur. Saking apa? Panjangnya sholat qiyamul Ramadan itu dilakukan sampai menjelang apa? Waktu terbitnya fajar. Sehingga para sahabat tahu ini kalau diteruskan ya kita enggak makan sahur gitu. Ya berarti jelas panjang gitu. Tsumma yusalli arba'an fala tas'al an husnihinna wa tulihinna. Kemudian Rasulullah sholatnya 4 lagi. Kemudian tsumma yusalli thalathan. Kemudian sholat 3. Berarti ini formasi yang pertama tadi bisa dilakukan 4-4-3. Oke. Nah sehingga karena hadis ini apa? Hadis tadi Aisyah ini perlu untuk kita coba perdalam. Gitu. Ketika pertanyaan muridnya Aisyah yaitu Abu Salamah ibn Abdurrahman tadi dengan kaifa. Kaifa itu bisa menanyakan tentang adat. Adat itu berapa rakaat sih? Jawaban Aisyah tadi berapa? 11. Yang kedua, kaifa itu menanyakan. Kaifa itu bagaimana ya? Menanyakan sifat, tata cara atau kaifiyah. Artinya kemudian dijelaskan kaifiyahnya. Pelaksanaan 11 ini berapa? 4-4-3 gitu. Dan sehingga ini yang dijadikan acuan oleh Majelis Tajdid tahun 1939. 11 itu pelaksanaannya yang pertama 4-4-3 gitu. Tapi apakah hanya 4-4-3? Sebenarnya ada beberapa formasi. Tapi ini hanya di pertemuan yang pertama ya dari sholat tarawih ini. Besok insya Allah formasinya ini kita perdalam lebih dalam. Dari 11 ini boleh 4-4-3, 11 rakaat. Ini riwayat Bukhari dan Muslim. Boleh juga 2 rakaat ini diawali dengan rakaataini khafifatain, 2 rakaat yang ringan. Kenapa kok disebut 2 rakaat yang ringan? Karena sholat iftitah itu pelaksanaannya tanpa bacaan surah. Jadi nanti hanya Allahu Akbar, kemudian doa iftitah khusus, kemudian 2-2-2, kemudian ketika sudah dapat 12 tambah 1 rakaat. Kemudian yang ketiga, ini riwayat Abu Dawud, 2-2-2, kemudian sampai 10, 1 rakaat. Berarti ini boleh ditambah 2 rakaat iftitah, kalau ditambah 2 berarti menjadi 13. Oke. Karena waktunya habis ya. Nah. Kemudian nanti ditutup dengan witir, bacaan witirnya Subhanal Malikil Qudus, ini dibaca 3 kali, Subhanal Malikil Qudus, Subhanal Malikil Qudus. Kemudian lalu disusul Rabbil Malaikati Waruh. Karena waktunya sudah habis, saya kembalikan ke moderator Ustadz Abdul Karim untuk memberikan kesempatan pada audien untuk menyampaikan tanggapan atau pertanyaan. Monggo, Pak. Ya, terima kasih Ustadz Lukman. Kajian ketarjian yang cukup komprehensif.
Ini masih ada kesempatan. Nanti kita selesai sampai jam 11. Untuk itu ini ada satu pertanyaan, Ustaz. Saya minggu yang lalu taraweh di SD Muhammadiyah Madiun. Sebelum taraweh dilaksanakan, imam mengajak untuk melakukan 2 rakaat untuk sholat. Sholat dilakukan tanpa baca surat. Habis Al-Fatihah langsung ruku. Inikah, pertanyaannya, inikah yang dinamakan sholat iftitah? Terasa asing bagi saya, mohon pencerahan dari Ustadz. Terima kasih. Ya, nah, ini pertanyaan yang menarik ya, dan juga sudah diamalkan, sehingga bukan sekedar pertanyaan secara teori, juga merupakan pengalaman yang mana pernah melakukan sholat tarawih yang mana imam mengawali dengan 2 rakaat yang ringan, yaitu 2 rakaat khafifatain yang imam hanya dilakukan berjamaah ya. Nah, itu secara berjamaah yang mana imam Al-Fatihah kemudian langsung rukuk. Itu di rakaat pertama dan kedua. Apakah itu sholat iftitah? Ya, jawabannya itulah yang disebut dengan sholat iftitah. Jadi sholat iftitah itu jumlahnya 2 rakaat. Dan 2 rakaat ini dilakukan secara ringan. Karena Rasulullah bilang, "Idza qama ahadukum minal laili falyaftati sholatahu bi raka'ataini khafifatain." Apabila seorang di antara kamu lakukan sholat malam, hendaklah ia membuka sholatnya dengan 2 rakaat yang ringan. Membuka sholat 2 rakaat yang ringan ini artinya hanya membaca Al-Fatihah, karena tidak ada sholat yang tidak ada bacaan Al-Fatihah. Karena Al-Fatihah ini menjadi rukun dari semua sholat. Nah, berarti hanya Al-Fatihah, kemudian tidak surat. Itu di rakaat pertama dan kedua. Kemudian ada doa iftitah secara khusus. Insya Allah nanti besok kita bahas. Doa iftitahnya apa? Yaitu Subhanallah dzil malakuti wal jabarut wal kibriyai wal azamah. Itu yang disebut dengan doa iftitah. Nanti besok kita bahas secara khusus. Itu doa iftitah di dalam sholat iftitah. Jadi pertanyaannya betul tadi yang dilakukan oleh imam tadi itu sholat iftitah. Artinya sholat iftitah itu nanti bisa secara jamaatan atau munfaridan. Kalau secara munfaridan juga punya dalil, diantaranya hadis yang saya kutip tadi, idza qama ahadukum minal laili falyaftatih sholatahu bi raka'ataini khafifatain. Kemudian kalau berjamaah itu hadis Ibnu Abbas. Ketika Ibnu Abbas itu mabit atau menginap di bibinya, yaitu Maimunah, ketika itu Rasulullah bangun, kemudian mengambil wudhu, diikuti oleh Ibnu Abbas. Terus Rasulullah melakukan sholat, kemudian yang dibaca oleh Rasulullah doa tadi, Subhanallah dzil malakuti wal jabarut wal kibriyai wal azamah, itu diikuti oleh Ibnu Abbas. Berarti pelaksanaannya Rasulullah sebagai imam, Ibnu Abbas sebagai makmum. Sehingga di Muhammadiyah sholat iftitah itu boleh berjamaah, boleh sendirian. Itu tergantung kebiasaan masjidnya. Itu semuanya boleh, tidak perlu untuk dipertentangkan. Berarti kalau di masjidnya sudah biasa sholat iftitahnya berjamaah, ya monggo. Kalau sendiri-sendiri ya monggo, keduanya boleh. Karena dua-duanya punya dalil dan keduanya diamalkan, diharmoniskan, tidak dipertentangkan. Ya, itu jawabannya. Terima kasih jawabannya. Untuk yang lain, ini bolehkah kita itu sholat tarawih tadi ketika kita membaca Al-Quran setelah Al-Fatihah itu membaca mushaf. Jadi ada Al-Quran di depannya, bolehkah? Ya. Ada pertanyaan, bolehkah ketika kita sholat
dengan membaca mushaf itu. Ya, itu. Apakah boleh atau tidak? Itu sebenarnya sudah ada fatwa tarjih. Ya. Sudah ada fatwa tarjih. Pada asalnya sholat itu dilakukan dengan hafalan. Dengan apa? Hafalan. Artinya kita membaca Al-Fatihah dengan hafalan, kemudian membaca surah juga dengan hafalan. Tapi ada situasi dan kondisi yang menuntut kita untuk melaksanakan sholat biar lebih panjang. Terutama misalnya di dalam bulan Ramadan ini, mengikuti praktek sholat qiyamul Ramadannya Rasulullah. Tadi kan 3 kali Rasulullah melakukan sholat qiyamul Ramadan itu panjang-panjang. Malam kedua, 3 itu sampai 3/3 pertama dari malam. Malam 25 itu ila nisfil lail, sampai pertengahan malam. Malam yang ketiga itu sampai menjelang fajar tadi. Menunjukkan sholat malamnya Rasulullah pada saat bulan Ramadan itu panjang. Hadis Aisyah juga tadi bilang, la wala tas'al an husnihinna wa tulihinna. Jangan kau tanyakan lagi tentang baiknya sholatnya Rasulullah dan panjangnya. Artinya Rasulullah melakukan sholat qiyamul Ramadan atau sholat tarawih itu dengan panjang. Nah, sehingga bagi kita yang tidak hafal, apakah boleh memegang mushaf? Jawabannya boleh, gitu. Karena dan itu tidak membatalkan sholat kita. Dan kalau jenengan berada di Timur Tengah, misalnya di Mesir ya, di Mesir, di masjid-masjid yang kebetulan imamnya itu tidak hafid, karena kan tidak semua masjid punya imam yang hafid meskipun orang Arab ya. Kalau masjid besar ya jelas. Itu di sana, dan bahkan juga masjid-masjid besar, mungkin untuk supaya hafalannya itu ketika lost tidak mengganggu sholat ya. Biasanya kalau hafalan imam hilang itu makmumnya bingung juga, makmumnya juga nggak ada yang hafal gitu. Makmumnya putar terus, nggak ada yang benarkan. Nah, itu di depan di tempat imam itu apa namanya, tempat imam. Nah, itu ada mushaf yang besar gitu. Kalau di sana banyak mushaf yang besar, sehingga imam itu berdasarkan hafalan dan juga dibantu oleh mushaf itu. Kalau orang hafal kan meskipun baca sesuatu jauh itu kan sudah connect dengan hafalannya gitu. Itu dilakukan ya, tujuannya untuk menjadikan sholatnya lebih khusyuk dan juga bisa lebih panjang. Sehingga kalau jenengan misalnya di rumah itu pingin sholat tarawih lebih panjang, bawa mushaf nggak apa-apa. Jadi itu tidak bertentangan dengan perintah bahwa kalau kita sholat harus mengarahkan pandangan ke tempat sujud ya. Ya kalau kita itu tidak, karena kita bawa mushaf itu kan pandangan kita sebenarnya juga ke arah sujud kan gitu ya. Hanya saja mushaf itu yang kita baca. Jadi itu tidak bertentangan, yang dalam artian kenapa kok sholat itu tidak menghadap ke depan. Kalau menghadap ke depan itu mengurangi kekhusyukan. Artinya orang yang lewat di depan kita atau peristiwa di depan kita itu kita tahu, sehingga kita tidak bisa konsentrasi. Sehingga ulama berkesimpulan bahwasanya sholat yang khusyuk itu melihat makan sujud, yaitu tempat sujud. Nah, kalau kita pakai mushaf menambah kekhusyukan juga, karena kita lihat adalah mushaf. Jadi jawabannya itu boleh dan tidak membatalkan sholat. Ya, itu Ustaz Karim. Ini ada lagi pertanyaan, ini agak panjang. Iya. Ustaz mau tanya, seperti yang dijelaskan sebelumnya, barang siapa yang salah mengikuti imam sampai salam, maka padanya seperti sholat sunat wudhu. Ketika kita mendapati sholat yang 23, sedangkan pandangan kita lihat, apa yang harus dilakukan dan apakah kita boleh meninggalkan sholat sampai rakaat ke-8 kalau kita mengikuti sampai akhir, dan kalau kita sampai 8 apakah kita tercatat
Salat semalam suntuk tadi. Terima kasih. Ya, ini pertanyaan yang sering ditanyakan ya, tapi sayangnya sampai sekarang saya belum dapatkan secara khusus dari tarjih ya. Sehingga saya jawab secara umum karena saya ngajinya tarjih kan harus punya rujukan. Nanti kalau berdasarkan pandangan saya nanti jangan-jangan tidak sesuai dengan pandangan tarjih kan itu. Sehingga saya mengurangi menjawab sesuatu tanpa sesuai dengan tarjih atau hasil ijtihad atau pendapat saya sendiri. Gini, kalau dalam Muhammadiyah tadi yang dikuatkan yaitu 11. Kenapa kok 11? Karena 11 ini berdasarkan kajian hadisnya itu lebih sahih. Sedangkan yang 23 itu hadis Yazid ibn Ruman itu tadi hadisnya mursal karena Yazid bin Nu'man itu tidak pernah ketemu Umar ibn Khattab. Itu yang menceritakan sholat tarawih yang terjadi di masa Umar ibn Khattab. Ada satu hadis yang marfu, yaitu yang dinisbahkan kepada Rasulullah, yaitu riwayat Ibnu Abbas oleh Al-Imam Baihaqi dalam Sunan Al-Kubra, dan kata Imam Baihaqi dalam hadis ini ada Abu Syaibah. Abu Syaibah itu yang menyendiri dalam meriwayatkan hadis ini, sehingga Abu Syaibah itu didhaifkan oleh Baihaqi sendiri yang notabene-nya bermadzhab Syafi'i. Sehingga bagaimana kalau kita warga Muhammadiyah yang kebetulan suatu saat sholatnya di luar masjid atau musola Muhammadiyah. Artinya ketika di masjid atau musola Muhammadiyah kemudian pelaksanaan sholat tarawihnya itu masih 23, itu ketua rantingnya atau ketua cabangnya ya tergantung itu di mana tempatnya. Yang punya otoritas struktural Muhammadiyah harus menegur itu. Karena apa? Berlawanan dengan putusan tarjih. Tetapi ketika kita sholat di masjid di luar Muhammadiyah, kebetulan imamnya itu 23, apakah ketika kita misalnya dapat 8, kita memutuskan memutus sholat itu tidak mendapatkan pahala sholat malam secara utuh, karena hadis Nabi tadi man qama ma'al imami hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailatin. Orang yang mengikuti sholatnya imam sampai imam selesai itu maka akan ditulis baginya qiyamu lailatin, 1 malam suntuk gitu. Nah, itu yang sering dipertanyakan. Nah, sehingga karena saya belum menemukan jawabannya secara khusus dari tarjih, maka jawabannya dari saya dulu gitu. Ya. Kita melihat tadi kekuatan hadisnya gitu. Ya, kalau kita pahami, kalau kita sudah mantap 11, artinya ketika kita sudah dapat 8, kita kemudian berhenti, nunggu dulu, nanti kalau witir ikut imam lagi, itu diperbolehkan. Itu diperbolehkan. Itu kan juga artinya kita berakhir juga bersama imam tadi, hatta yang syarifah, sampai imam selesai. Hanya saja di sini ada perbedaan pandangan antara imam dan makmum. Imamnya 23, makmumnya 8 dengan 3 witir, nanti 11. Karena perbedaan pendapat ini, sedangkan makmum beranggapan bahwasanya yang sahih itu 11 gitu. Jadi itu yang mungkin bisa dipilih ketika memungkinkan. Tetapi ketika tidak memungkinkan, ya bagaimana kalau mengikuti yang 23? Ya kalau situasi yang tidak memungkinkan, apalagi kita di tempat yang asing, ya mau diikuti 23 juga nggak apa-apa. Tapi kalau memungkinkan untuk mengikuti yang karena kita sudah kaji tadi yang lebih kuat ya 11, itu ya tentu yang lebih berdasarkan dalil yang lebih sahih atau otoritatif. Mungkin itu jawabannya ya, Bu siapa tadi? Ya. Dari Mas Yedin. Ya, dari Mas Yin ya. Mohon maaf. Ini ada sedikit salat iftitah dibaca keras atau liring. Ya.
Ya, ini kayaknya audionya itu tertarik pada sholat iftitah. Dan insya Allah nanti besok kita bahas secara khusus itu, sehingga kita memiliki pengetahuan yang lebih komprehensif dan detail tentang pelaksanaan sholat iftitah. Nah, sholat iftitah itu apakah dibaca jahron atau siron? Itu. Ini kaitannya berkaitan dengan sholat iftitah secara jamaah. Secara apa? Jamaah. Artinya ketika sholat iftitah itu jamaah, itu siron atau jahron. Yang pertama itu dibaca jahron. Dasarnya apa? Hadis Ibnu Abbas. Ketika Ibnu Abbas itu menginap di rumahnya Maimunah. Maimunah itu bibinya Ibnu Abbas. Kemudian pada saat malam Rasulullah bangun, kemudian Rasulullah mengambil wudhu, itu diikuti oleh Ibnu Abbas. Kemudian Rasulullah sholat diikuti oleh Ibnu Abbas. Kemudian ketika sholat Rasulullah yang dibaca tadi, Subhanallah dzil malakuti wal jabarut wal kibriyai wal azamah. Kemudian Rasulullah setelah itu baca surat. Kata Ibnu Abbas, kok baca surat? Baca Al-Fatihah. Qad qara'a fihima Al-Fatihata. Rasulullah itu membaca di kedua rakaat tadi Al-Fatihah. Gitu. Fikul rokaatin, di setiap rokaat. Artinya Ibnu Abbas redaksinya semacam itu. Kalau dikatakan qad qara'a fihima bi ummil Quran, Rasulullah membaca di dua rokaat tadi dengan ummul Quran. Ibnu Abbas bisa menyimpulkan kesimpulan semacam itu, ya tentu bacaan iftitahnya itu apa? Jahron. Tidak mungkin siron, kemudian Ibnu Abbas bisa menyimpulkan semacam itu. Nah, dari sini sholat iftitah itu boleh dilakukan dengan jahron. Tapi apakah boleh secara jamaah, secara siron? Nah, itu ada keterangan hadis Aisyah. Ketika Aisyah ditanya bagaimana bagaimana bacaan sholat malam Rasulullah SAW pada sholat malam, Aisyah menjawab rubbama asara wa rubbama jahara. Terkadang Rasulullah sirkan atau pelankan, dan terkadang keraskan. Artinya boleh memilih antara keras dan jahar. Nah, sehingga tadi kembali pada kebiasaan di masjid itu, kan? Ketika imamnya punya itu Ibnu Abbas, ketika imamnya itu membaca siron, ada juga dalilnya yaitu hadis Aisyah. Ini yang disebut tanawwu fil ibadah. Ini penting Bapak Ibu sekalian dicatat, di Muhammadiyah itu meskipun mencari dalil yang paling sahih, tapi Muhammadiyah tidak menafikan adanya tanawwu fil ibadah. Tanawwu fil ibadah itu apa? Adanya pluralitas dan varian dalam pelaksanaan ibadah selama dalilnya. Saya pernah mendengar kalau pahala sholat 2 rakaat ba'diyah isya itu lebih berpahala daripada sholat tarawih. Mohon penjelasannya, Ustaz. 2 rakaat ba'diyah isya. Oh gitu. Ya. Ada keterangan bahwasanya sholat ba'diyah ba'dal isya itu lebih banyak pahalanya daripada sholat tarawih. Yaitu saya sendiri belum tahu itu siapa yang bilang semacam itu. Nah itu artinya, tapi bisa disimpulkan Bu atau Pak, saya nggak tahu yang tanya itu, hadis semacam itu kalau ada hadisnya itu kalau ada hadisnya loh, itu kalau ada hadisnya kemungkinan 2. Yang pertama kalau nggak dhaif ya maudhu. Dhaif itu lemah, maudhu itu palsu. Itu kalau ada hadisnya. Kalau tidak ada, ya berarti perkataan perorangan. Gitu. Karena sudah bisa kita pahami dari keterangan-keterangan hadis Nabi yang sahih-sahih tadi, itu nggak ada yang bilang bahwasanya sholat ba'diyah itu lebih baik daripada qiyamul Ramadan. Itu nggak ada. Ya meskipun ba'diyah isya itu ada dalilnya. Dan ba'diyah isya itu termasuk mu'akkadah kan. Ada sholat sunnah rawatib, sholat sunnah yang mengikuti sholat wajib.
ada qobliyah ketika dilaksanakan sebelum sholat wajib, ketika dilaksanakan setelah sholat wajib itu namanya ba'diyah. Ada yang mu'akkadah yang ditekankan, ada ghairu mu'akkadah. Di antara yang ditekankan yaitu rakaataini ba'dal isya, 2 rakaat setelah isya. Itu ada dalilnya dan juga di Muhammadiyah sudah diputuskan, itu artinya dianjurkan untuk dilaksanakan karena dalilnya sahih. Ya, kemudian yang kedua sholat qiyamul Ramadan. Ya, qiyamul Ramadan tadi Rasulullah bilang man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang melakukan qiyamul Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka akan diampunkan dosanya yang telah lalu. Ini motivasi dan juga pahala qiyamul Ramadan yang dijelaskan oleh Rasulullah. Tapi kalau 2 sholat ini dibandingkan, itu tadi jawabannya. Yang pertama kalau itu ada hadisnya. Ini kalau itu ada 2 kemungkinan. Yang pertama hadisnya dhaif, yang kedua maudhu, palsu atau hadis hoax. Hoax itu artinya suatu berita yang tidak diucapkan oleh orang yang menyampaikan atau orang yang berbicara. Itu artinya hadis palsu. Hadis palsu itu artinya bukan sabda Nabi. Yang kedua, kalau tidak ada hadisnya, itu kemungkinan hanya perkataan atau statement dari orang atau tokoh itu. Ya, kalau statement atau bicara agama tanpa dalil, ya artinya tidak bisa dipegangi, nggak boleh dijadikan patokan. Kecuali yang menyampaikan itu bisa mendatangkan dalil yang kualitasnya, kalau dalam Muhammadiyah harus sunnah makbulah. Sunnah makbulah itu hadis yang bisa diterima, yang memenuhi kriteria, yang pertama sahih, yang kedua hasan. Artinya kalau dhaif itu tidak bisa diterima meskipun ada hadisnya gitu. Mungkin itu jawabannya kurang lebihnya. Ya, ini ada sedikit sambungan tadi. Ya. Katanya berdasarkan tingkatan sholatnya. Itu kan sholat sunat rawatib. Ini menurut penceramahnya di salah satu masjid. Oh itu hanya memberikan afdoliyahnya itu. Ya kan gini. Tadi sholat rawatib itu kan, rawatib itu dari kata rotib. Rotib itu artinya tabi'ah lil faraid. Sholat yang mengikuti sholat wajib. Dan Rasulullah bilang barang siapa yang melakukan sholat rawatib 12 rakaat dari semalam, ini yang muakkadah, bunyalahu baitun fil jannah, akan dibangunkan baginya rumah di surga. Ini keutamaan menjalankan sholat rawatib 12 rakaat dari semalam yang masuk muakkadah itu. Yang kedua, sholat tarawih atau qiyamul Ramadan. Kalau qiyamul Ramadan itu dia masuk sholat tarawih, pelaksanaannya boleh jamaah, boleh tidak. Dan kedua sholat ini sumbernya sahih. Sumbernya keduanya hadis. Sehingga tadi tidak perlu untuk dibandingkan mana yang lebih kuat kan. Dan bahkan ini sholat qiyamul Ramadan tadi kan Rasulullah malah ketakutan menjadi wajib kan. Ketika Rasulullah di malam yang keempat itu tidak datang, kata Rasulullah walam yamna'ni minal khuruj illa ghaira anni khasyitu an tufradu alaikum. Ini menunjukkan seolah-olah menjadi wajib. Sehingga kedua sholat ini penting untuk kita lakukan dan tidak perlu untuk kita tarjihkan. Kita anggap yang lebih utama mana kan gitu. Sholat rawatib itu pahalanya tadi bunyalahu baitun fil jannah, akan dibangunkan rumah di surga. Sedangkan sholat qiyamul Ramadan tadi ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, akan diampuni dosanya yang telah lalu. Dan keduanya sebaiknya dilakukan, apalagi kita di dalam bulan Ramadan yang menjadi momentum bagi kita bagaimana meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah melalui ibadah, diantaranya yaitu ibadah dengan menjalankan sholat rawatib secara utuh kalau bisa,
dan juga malam kita melakukan qiyamul Ramadan, sehingga tidak perlu untuk di ini yang lebih afdal, sehingga nanti memunculkan pandangan kalau gitu dicukupkan saja ba'diyah gitu. Sedangkan qiyamul Ramadannya kalau bisa dilaksanakan, kalau enggak, akhirnya memunculkan mempermudah itu loh. Meskipun qiyamul Ramadan tidak harus berjamaah, tapi tetap kita, apalagi ini bulan Ramadan. Kalau misalnya tidak bisa jamaah di masjid, ya di rumah ya tetap harus dilaksanakan gitu. Itu mungkin Pak jawabannya. Oke, terima kasih jawabannya. Ini ada yang live nampaknya. Ya, Mas silakan. Aziz, Abdullah Aziz. Monggo Mas Aziz. Terima kasih atas waktunya Pak Abdul Karim. Monggo langsung mawon. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ada 2 pertanyaan Ustadz yang akan saya sampaikan. Yang pertama terkait dengan jumlah iqomah. Kalau di Muhammadiyah itu kan ada variasi iqomah itu dilafadzkan 2. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, ada yang juga 1, Allahu Akbar, asyhadu alla ilaha illallah. Ini kan ada juga Ustaz. Nah, itu yang pendapat yang paling mendekati kebenaran dan sesuai dengan dalil yang sahih, itu yang mana Ustaz yang harus dilakukan? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, harapan saya pribadi dan teman-teman, ini perlu diadakan grup WA terkait dengan bimbingan penyampaian pengajian himpunan putusan tarjih seperti yang dilakukan oleh teman-teman yang organisasi Islam lain. Itu kan ada kajian-kajian seperti itu Ustaz. Jadi ada forum tanya jawab, juga ada penyampaian materi-materi yang tentunya membuat kita menambah kepengetahuan keagamaan, khususnya bagi warga Muhammadiyah. Karena sementara ini rujukan warga Muhammadiyah itu rata-rata kalau cari pertanyaan itu jawabannya di YouTube, Ustaz. Nah, itu kan miris juga. Nah, itu. Oke, terima kasih Ustaz. Nanti 2 itu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Oke, saya langsung jawab ya. Ya. Pertanyaan yang pertama menarik ya, apakah iqomah, ada adzan, ada iqomah gitu. Jadi kata iqomah itu ya berasal dari, karena di situ apa yang membedakan adzan dengan qomat? Adzan dan qomat itu sama, kecuali bedanya kalau qomat itu ada bacaan qad qamatis shalah. Qad qamatis shalah. Itu artinya qad qamatis shalah, salat itu mau ditunaikan gitu. Sehingga kalau di Muhammadiyah kenapa kok adzan itu speaker luar? Ini ada filosofinya loh. Kalau qomat itu biasanya nggak pakai speaker, atau kalau pakai speaker pun yang dalam. Karena adzan itu mengajak orang yang belum berada di masjid gitu loh. Artinya semua orang diajak untuk mendatangi sholat. Sedangkan qomat itu hanya dilakukan ketika orang yang sudah hadir, yang datang di masjid. Itu alasan Muhammadiyah kenapa kok kalau adzan itu speaker luar, kalau qomat speaker dalam, atau mungkin tidak pakai speaker. Karena qomat itu intinya jamaahnya sudah ada di masjid atau musola dan siap untuk menjalankan sholat, karena tadi ada redaksi qad qamatis shalah. Kemudian qad qamatis shalah itu dibaca dengan bacaan 1 kali atau dengan bacaan 2 kali gitu. Meskipun di kalangan para ulama itu ada 2 pendapat. Yang pertama, qad qamatis sholahnya itu dibaca secara ganjil, dan ada yang mengatakan dibaca secara genap gitu loh. Tapi di Muhammadiyah sebenarnya sudah ada pembahasan tentang iqomah. Redaksi iqomah itu ganjil atau genap itu
Muktamar Khususi ke-33 di Palembang 1956, mohon maaf, itu ketika membahas tentang sholatul jamaah, sholat berjamaah. Di antaranya redaksi putusan di sana, ini saya bacakan, dikatakan ketika kita summa idza uqimatis sholati falyaqulil muadzin. Kemudian apabila sholat hendak dimulai, maka muadzin supaya menyerukan. Di antaranya langsung ke qad qamatis sholat tadi, coba qad qamatis sholat, qad qamatis sholat. Itu dibaca 2 kali, tidak 1 kali. Kemudian kalau kita lihat di dalam hadisnya, kenapa kok Muhammadiyah memilih qad qamatis sholat ini dibaca 2 kali, tidak 1 kali? Itu berdasarkan hadis Abi Dawud dan Tirmidzi dari Abdullah ibn Zaid. Abdullah ibn Zaid itu ketika para sahabat memiliki ide yang berbeda. Ini tokoh yang bicara tentang adzan itu siapa? Abdullah ibn Zaid. Nanti suatu saat kita bisa kaji. Ada sahabat yang mengusulkan bagaimana kalau memanggil sholat itu pakai lonceng. Ada yang pakai yang lainnya. Nanti artinya memunculkan pandangan-pandangan yang berbeda. Sampai Abdullah ibn Zaid ini mimpi, kemudian mimpinya ini tentu dari malaikat, kemudian disampaikan oleh Rasulullah tentang tata cara adzan itu. Artinya tata cara adzan atau redaksi adzan itu dari sahabat Abdullah ibn Zaid, kemudian dibenarkan oleh Rasulullah. Ini namanya sunnah takririyah, yaitu ketetapan Rasulullah. Ketika itu dijelaskan lafaz qomat itu, maka di sana dikatakan hayya 'alas shalah, kemudian hayya 'alal falah, tapi qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Jadi dibaca 2 kali. Sehingga di dalam fatwa tarjih nanti jenengan bisa baca di TJA, meskipun sebenarnya Muhammadiyah tidak menyalahkan orang yang berpendapat qad qamatis shalah itu 1, tapi 1 kali dibaca 1 kali, tetapi yang dipilih oleh tarjih itu sebagaimana pendapat jumhur ulama bahwasanya qad qamatis shalah itu dibaca marotain, yaitu 2 kali. Itu yang sesuai dengan putusan kita tahun 1956 tadi ya itu. Ya, Allahu Akbarnya itu juga ya, berarti Allahu Akbar. Itu 2 kali. Nah, itu. Tidak Allahu Akbar sekali. Itu redaksi qomat yang ada di dalam HPT kita jilid 1 gitu. Oke. Ya. Ya. Kemudian yang kedua tadi usulan yang menarik ya. Bagaimana kalau kajian ini dibuat grup itu? Sebenarnya saya sudah punya grup, Pak. Grup saya itu KTO, Kuliah Ketarjian Online. Saya memiliki banyak, sekitar ada 4 grup ya. Meskipun saya juga nggak selalu bisa aktif, Pak. Karena nanti kalau di WA itu nanti saya nggak bisa kerja, nggak bisa apa-apa. Kalau setiap orang tanya dan harus nulis terus, itu juga kadang menyita waktu. Sehingga kalau di WA itu ada yang saya jawab, ada yang tidak. Artinya kalau mau dibuat grup ya monggo, tapi ya mohon maaf sebelumnya ketika saya tidak menjawab bukan berarti saya menyepelekan pertanyaan, tapi mungkin karena sibuk, karena apalah gitu, karena kita kalau WA itu macam-macam, nanti yang tanya kalau kita suruh jawab terus ya nanti jari kita capek. Ya. Tapi ini usulan yang menarik, nanti bisa juga nanti misalnya karyawan di sini masuk di grup saya ataupun rumah sakit bikin grup sendiri tentang kajian ketarjian, nanti kita share beberapa mungkin artikel ataupun tulisan-tulisan yang berkaitan dengan ketarjian, itu nggak apa-apa, tapi ya tadi mohon maaf ketika disuruh aktif itu ya agak berat. Dalam artian ya sekenanya saja gitu. Gitu. Ya ini usulan yang menarik, mungkin bisa dipertimbangkan juga gitu. Baik nanti ikut WA saya yaitu Kuliah Ketarjian Online, atau juga mungkin rumah sakit bisa memfasilitasi memberikan grup ketarjian, ataupun kalau misalnya mau nonton
YouTube ini kebetulan saya sebenarnya juga sekalian promosi, tapi promosi kebaikan nggak apa-apa. Nah itu saya punya channel YouTube Lukman Hakim Official, ataupun ada 3 yang kuat ketarjian itu nanti jenengan searching saja di Google di YouTube, tulis saja Lukman Hakim Tarjih gitu. Pokoknya kata kuncinya tarjih saja. Lukman Hakim Tarjih itu akan muncul video-video saya yang mana semua kajian saya berkaitan dengan ketarjian. Nanti bisa diikuti sehingga bisa memperkuat pemahaman kita terhadap ketarjian yang ada di Muhammadiyah itu. Ya, mungkin itu, Pak. Ya. Ini ada satu pertanyaan lagi, Pak. Sebenarnya ada 2 nanti, cuma yang 1 bisa aja. Ya, Ya, ini satu pertanyaan dari Bu Haja Farida. Ustadz mau bertanya, bagaimana cara atau tips agar bisa menghidupkan malam, terutama malam Ramadan, sebab sudah. Nah, sholat malam itu kan waktunya tadi Recording in antara progress. Isya sampai terbit fajar. Dan itu dilakukan oleh Rasulullah terkadang di awali lail, di permulaan malam. Artinya setelah Isya ya langsung sholat malam. Artinya belum ketika kita belum ngantuk, ataupun fi awsatil lail, di pertengahan malam, ataupun fi akhiril lail. Misalnya waktu-waktu jam 3, jam 2 itu kan itu semuanya bisa, waktunya fleksibel, itu tergantung kondisi kita. Ketika kita kuat bangun malam, ya sholat malam itu lebih baiknya tadi di akhir malam itu yang banyak dilakukan oleh Rasulullah. Tapi tidak semua orang memiliki kemampuan atau kekuatan untuk bangun malam. Jadi, kalau kita tahu kondisi kita, saya itu nggak kuat bangun malam, ya berarti di awal malam saja boleh sholat lain meskipun kita belum tidur tadi. Nah, itu. Kemudian tadi, kalau bisa 11, tapi kalau nggak bisa, ya tadi Rasulullah bilang sholatul laili matsna. Sholat malam itu 2 rakaat. Artinya 2 rakaat fa idza khasyita subha fa'utir biwahidah. Kalau engkau takut masuk waktu subuh, witirlah dengan 1 rakaat. Artinya 11 atau 13 dengan sholat iftitah tadi itu maksimal gitu. Meskipun itu yang lebih baik loh. Nanti jangan pahami, oh kalau gitu saya di Ramadan ini nggak mau 11 dikurangi gitu. Itu juga nggak apa-apa sih. Tapi alangkah baiknya Ramadan ini momentum kita untuk memperbanyak amal gitu. Di Ramadan saja misalnya 11 kok nggak bisa gitu, apalagi nanti di luar Ramadan kan gitu. Artinya ya kesempatan Ramadan ini kita gunakan untuk memaksimalkan ibadah. Kalau kita bisa 11 atau 13 itu yang lebih baik. Itu yang dipraktikkan oleh Rasulullah dalam banyak hadis tadi. Tetapi kalau kita misalnya gitu, tapi ini jangan dipahami salah. Tetapi misalnya ketika kita capek, suatu saat capek, pagi kerja, ya minimal malam itu 2 rakaat, kemudian 1 witir. Itu jangan sampai ditinggalkan. Tapi jangan dipahami salah kalau gitu, oh saya 2 rakaat 1 witir terus ya. Ya kita pahami Ramadan ini momentum bagaimana kita memaksimalkan ibadah. Tetapi kalau nggak bisa, yaitu 2 rakaat, kemudian 1 witir, berarti 3 itu bisa kita lakukan. Itu jumlah yang paling sedikit gitu. Oke. Mungkin itu Bu ya. Dan juga yang penting ini Bu, ibadah itu yang penting kita punya andalan. Kalau kita sholat itu capek, cari ibadah yang lain. Misalnya tilawatul Quran, baca Quran. Oh, bacaan Quran saya kalau baca itu susah, cari yang lain, ibadah sedekah. Oh saya itu rezekinya banyak itu, sedekah. Kalau misalnya saya secara materi tidak banyak, pokoknya carilah yang itu jadikan andalan buat jenengan. Oh saya itu amalan saya itu saya di sini loh, dan itu setiap orang beda gitu. Itu
Ada orang yang kuat puasa, ada orang yang kuat sholat, ada orang yang kuat baca Quran, ada orang yang kuat finansial, itu macam-macam. Tapi intinya Islam itu memberikan jalan yang banyak untuk masuk surga. Yang penting jenengan punya andalan. Ya, jangan sampai apa? Jangan sampai nanti ke surga. Yamin. Ya, mungkin itu saja kajian kita. Waktunya sudah selesai. Saya kembalikan ke Ustadz Abdul Karim. Silahkan. Oke, terima kasih Ustadz. Kajian yang cukup panjang. 2 jam ini waktunya. Ini pertanyaan dari Mas Fakih, kita simpan untuk besok karena masih ada 1 sesi lagi. Untuk itu pada seluruh karyawan Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro dan teman-teman yang mengikuti acara kajian ketarjihan pada hari ini, saya yang bertugas mewakili teman-teman yang lain. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Marilah acara kajian pada hari ini kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.